Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kamaladewi, YouTube channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik menonton video aku. Semoga tetap enjoy di video aku sampai detik terakhirnya ya. Terima kasih. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu di dalam lindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit atau sedang tidak enak badan, aku doakan semoga cepat sembuh ya dan bisa beraktivitas lagi seperti sebelumnya. Oke teman-teman, aktivitas di video kali ini aku awali dengan merefill lagi ya untuk minyak goreng aku. Karena minyak goreng itu cepet banget gitu ya berkurangnya dari wadahnya. Dan biasanya kalau refill itu bagian atasnya aku gunting gitu ya teman-teman. Jadi ketika disimpan lagi lipatannya itu nggak begitu banyak. Oke dilanjut, kemudian ini aku mau unboxing ya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu tuh aku tuh beli panci ya teman-teman. Jadi panci yang aku beli ini merek Bolde seperti yang aku pakai di video-video sebelumnya. Dan di sini aku tuh beli saucepan yang sama juga gitu ya dengan yang aku punya di rumah. Cuma karena biasanya aku tuh butuh saucepan 2 ya. Jadi ini aku beli lagi satu lagi untuk mengganti satu saucepan yang udah lama aku pakai. Karena satu saucepan yang masih aku pakai itu bagian dasarnya itu udah nggak bagus ya teman-teman. Jadi udah saatnya aku mengganti dengan saucepan yang baru. Oke, selain saucepan ini aku beli juga salah satu wishlist aku banget ya, yaitu grill pan ya teman-teman. Jadi aku tuh sempat galau gitu mau pakai merek yang mana, cuma ya udah deh, ini aku pakai juga yang merek Bolde karena aku tuh udah pakai sebelumnya ya panci-panci merek ini dan menurut aku tuh pemakaiannya tuh bagus ya teman-teman, bahannya juga bagus. Jadi karena aku tuh udah pakai merek ini sebelumnya, jadi untuk tambahan saucepan dan juga grill pan-nya aku tetap memakai merek yang sama. Selain bagus, menurut aku harga juga cukup terjangkau ya teman-teman. Dan untuk panci-panci ini kali ini tuh aku nggak beli online karena aku pengen langsung lihat aja gitu ya. Dan juga kalau beli online aku takut kondisinya nggak bagus gitu ya begitu sampai, jadinya aku beli aja secara offline di kota aku. Karena alhamdulillah ya itu tuh official store-nya tuh udah buka beberapa bulan yang lalu gitu di Bandar Lampung. Jadi aku bisa lebih puas gitu ya pilih-pilih produk merek ini. Oke teman-teman, jadi sebelum aku mau pakai panci-panci ini tuh lagi mau aku seasoning dulu ya. Jadi untuk tahap pertama itu semua panci dan juga tutup pancinya aku cuci-cuci dulu dengan sabun. Oke teman-teman, jangan salfok juga kenapa aku pakai sarung tangan ini. Ini tuh yang pertama karena ini kan ngonten ya. Jadi biar lengan aku tuh nggak terlihat dan juga baju aku itu nggak basah gitu ya teman-teman. Dan untuk sarung tangan ini juga berguna banget ketika cuaca hujan dan mengharuskan aku untuk cuci piring. Jadi tangan aku tuh meskipun cuci piringnya banyak tapi tetap kering dan juga nggak begitu terasa dingin. Jadi menurut aku sarung tangan ini worth it banget ya, harganya murah tapi bermanfaat banget buat aku. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi setelah aku cuci semua panci-panci ini tuh semua pancinya aku isi air gitu ya teman-teman, dan aku tunggu sampai airnya itu mendidih. Ketika air sudah mendidih, kita bisa mematikan apinya ya teman-teman. Kemudian airnya itu bisa kita buang. Dan di sini ketika aku membuang air di sink, biasanya tuh aku campur dengan air dingin ya, biar nggak begitu panas. Dan sekarang aku sedang memasukkan minyak ke dalam panci-panci ini ya. Aku mau balurin ke seluruh permukaan pancinya. Dan sepertinya tadi itu aku agak kebanyakan gitu ya untuk ngasih minyak ke dalam wajan ini. Oke, membalurkan minyak ke seluruh permukaan pancinya udah selesai. Kita bisa tunggu selama 30 menit ya teman-teman. Sambil menunggu 30 menit sebelum pancinya aku pakai, di sini aku mau mempersiapkan masakan pertama aku ya teman-teman. Jadi di sini aku udah menyiapkan bahan untuk sayur asam, dan di sini tuh aku
beli sayur asamnya tuh seharga 5.000 ya teman-teman. Di sini tuh udah aku potong. Kemudian di sini untuk bumbu sayur asamnya tuh aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian cabai, kemudian ada juga terasi. Dan di sini aku masukin juga ya bumbu racik tapi nggak banyak. Biasanya tuh aku masukin sebanyak 1 sendok makan. Dan sebelum bumbunya dihaluskan, di sini tuh aku tambahkan setengah gelas air untuk campurannya. Oke, sambil nontonin video aku, di sini juga aku pengen sapa-sapa juga ya teman-teman semua. Teman-teman semua yang sedang nonton video aku udah masak atau belum? Dan kalau emang udah masak, boleh share ya di kolom komentar aku pada masak apa nih hari ini untuk keluarga tercinta. Siapa tahu kan besok-besok aku bisa ikutan masak menu itu juga. Karena kadang ide masakan aku tuh juga karena melihat video teman-teman semua gitu ya. Misalkan teman-teman semua bikin video yang ada masak-masaknya, aku tuh jadi terinspirasi gitu dan juga pengen cobain menu itu juga. Apalagi kalau misalkan cara memasaknya beda gitu ya. Aku tuh jadi pengen tahu gitu misalkan aku masaknya tuh berbeda tuh rasanya tuh bakal kayak gimana. Sedikit contoh gitu ya teman-teman, aku kan misalkan masak bening bayam, aku tuh langsung cemplung aja gitu ya bawang merahnya. Cuma ada beberapa teman-teman di YouTube ini juga aku liatin itu untuk bawangnya tuh bawang merah, bawang putih, dan juga ada yang ditumis gitu ya teman-teman. Kemudian baru deh ditambah gitu air yang banyak, baru juga dicemplungin gitu bayamnya. Nah aku tuh jadinya pernah coba gitu ya teman-teman, dengan masak bayam seperti itu, tapi ternyata di aku tuh nggak cocok gitu ya. Mungkin karena aku tuh udah kebiasaan ya, kalau ibu aku tuh masak untuk bening bayam, bawangnya tuh cuma langsung cemplung gitu aja. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi teman-teman, selain masak sayur asam, di sini tuh aku pengen bikin ayam bakar ya. Karena alhamdulillah aku tuh udah ada grill pan. Jadi di sini aku pengen masak ayam bakarnya pakai grill pan baru aku. Dan untuk bumbunya aku pakai yang simpel aja, bumbu racik ayam, kemudian lada dan juga kecap, dan juga aku tambahkan segelas air. Dan ini kebetulan sayur asamnya tuh kan habis aku tambahin garam ya teman-teman. Dan ternyata rasanya itu masih agak kurang pas. Biasanya kalau kurang pas tuh aku tambahin gula. Dan gak lupa juga ini tuh aku nanak nasi ya, karena nasi aku tuh ternyata tinggal setengah, takut tengah makan tapi nasi itu nggak cukup, jadinya ini aku nanak juga. Oke, karena di ayam tadi bumbunya itu udah kayak karamel gitu ya. Ini saatnya aku pindahin ayam-ayamnya ke dalam grill pan-nya. Dan untuk bumbunya yang masih ada sisa di pancinya sebelumnya, ini tuh mau aku tambahin mentega gitu ya, biar berasa lebih creamy gitu dan juga agak-agak ada asinnya sedikit. Jadi bumbu yang ada di panci sebelumnya ini mau aku siram gitu ya teman-teman ke grill pan-nya, sambil nanti ayamnya itu dibakar gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu sambil ayamnya kita bakar. Dan karena aku tuh mulai masaknya tuh agak siang ya teman-teman, karena beli ayamnya juga tuh kesiangan. Jadi di sini tuh di saat masak ayam bakar ini tuh wangi itu udah menggoda banget ya untuk segera makan siang, karena kan jam makan siang tuh udah agak lewat ya. Udah jam 1-an gitu baru deh kita makan. Oke, sambil nunggu ayamnya tuh udah mau matang, di sini tuh aku lagi nyiapin untuk wadahnya teman-teman. Dan di sini tuh karena nggak ada daun selada ya, jadi agak kurang cantik, tapi nggak apa-apa. Di sini aku ganti dengan daun kemangi dan juga dengan irisan timun. Alhamdulillah ini menu ayam bakar aku udah selesai. Dan di saat aku beli ayam tadi itu yang biasanya aku minta potong 12, jadi karena aku pengen bikin ayam bakar itu tuh dalam satu ayam aku minta jadi potong 10 ya. Jadi makanya potongannya itu agak lebih besar daripada aku bikin ayam goreng biasanya. Dilanjut juga ini aku pindahin ya sayur asem ke wadahnya juga.
Dan alhamdulillah ketika aku masak ini anak-anak tuh pada suka gitu teman-teman. Sampai makan malamnya juga pada minta menunya ayam bakar lagi. Pokoknya buat kita ibu-ibu itu tuh happy banget ya kalau apa yang kita masak anak tuh pada suka, malah minta lagi gitu untuk dibikinin. Oke, di sini aku nggak bikin sambal ya teman-teman karena alhamdulillah aku tuh masih ada stok sambal Bu Rudi. Jadi ini aku pakai sambal instan aja. Oke teman-teman, sekian videoku kali ini. Semoga video aku yang sederhana ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, jangan lupa juga ya untuk selalu support YouTube channel aku dengan like, komen positif, dan juga subscribe-nya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum.